Bagaimanakah rasanya ketika kita sedang jatuh hati pada seseorang? Shalom pendengar Sabda Rohani yang baik dan setia, bagaimana kabarnya? Semoga tetap baik dan tetap bersemangat. Saudara, ketika kita membaca kalimat dalam Injil Yohanes bab 14 ayat 15 yang dikatakan seperti ini, "Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku." Ketika kita membaca kalimat ini hanya satu kali, mungkin kesan pertama yang muncul dalam benak kita adalah, oh, kita harus menaati Yesus. Kita harus mendengarkan perkataan Yesus. Akan tetapi, andaikan saja kalau kita mau membaca kalimat ini secara berulang-ulang dan meresapkannya ke dalam hati kita, saya jamin pasti saudara akan memiliki perasaan yang lebih dari sekedar rasa hanya ingin menaati Yesus atau mendengar perkataannya saja. Seperti halnya ketika saya membaca kalimat ini berulang-ulang dan terus meresapkannya ke dalam batin saya merasakan saat-saat seperti ketika aku sedang jatuh hati pada seseorang. Nah, pendengar Sabda Rohani yang baik, bagi saudara yang mungkin saat ini sedang menjalin kasih atau yang sedang bersiap-siap menuju ke jenjang pernikahan, atau bagi saudara yang sudah menikah, tidak peduli berapa lama usia pernikahan saudara, mari kita coba mengingat-ingat kembali saat kita jatuh hati pada pasangan kita. Bagaimanakah rasanya? Pasti mata kita berbinar-binar. Pipi kita merona, bibir senyum-senyum sendiri, dan bahkan jantung kita dak-dikduk. Saat kita jatuh hati pada seseorang, kita selalu mengingatnya dalam berbagai aktivitas yang kita lakukan. Seperti ini nih. Aku mau mandi, ingat kamu. Aku mau makan, ingat kamu. Aku mau tidur, ingat kamu. Tidak hanya itu, kita juga rela berkorban demi menunjukkan perasaan kasih dan sayang kita bagi orang yang kita kasihi. Contoh, kita rela kehujanan demi untuk menjemput sang kekasih jiwa kita. Kita rela menghabiskan uang jajan demi untuk membelikan kado istimewa yang dia sukai. Kita rela memberikan sepotong kue yang enak, yang sangat kita sukai. Kita rela memberikan jaket kepadanya sekalipun kita merasa kedinginan. Saat kita jatuh hati, kita ingin terus dekat dengan pasangan kita. Entah sekedar memandang wajahnya, bercanda ria, curhat, meminta pendapat, makan sepiring berdua, atau sekedar memegang tangannya, atau bahkan sekedar memeluknya. Nah, saudara, mari kita kembali mengingat-ingat saat kita jatuh hati kepada Tuhan Yesus. Kita merasa selalu ingin mengenalnya, dekat dengannya, menyapanya. Kita mau lebih rajin dalam berdoa, beribadah, dan dalam membaca surat cintanya. Bagaimana dengan saat ini?
Apakah kita selalu terus mengingat Tuhan dalam segala hal yang kita lakukan? Apakah kita selalu terus berkomunikasi dengannya? Apakah hati kita selalu berkobar-kobar saat membaca surat cinta Tuhan? Apakah kita juga rela untuk selalu mau berkorban untuknya demi menyenangkan hati Tuhan? Apakah kita mau terus memiliki komitmen untuk mau menaati segala perintah dan kehendak-Nya? Saudara, saat perasaan-perasaan itu mulai hilang, mari kita hidupkan kembali perasaan-perasaan itu. Teruslah mengasihi Tuhan Yesus seperti saat kita jatuh hati, dan kita akan selalu dipenuhi dengan kerinduan dan hasrat untuk semakin terus dekat dan mengenalnya lebih dalam lagi. Ketika kita sungguh mengasihi Yesus, maka kita tidak lagi sulit untuk dapat bersikap sabar terhadap mereka yang sering menjengkelkan. Kita tidak lagi sulit untuk berdoa bagi mereka yang tidak menyukai kita. Kita tidak lagi sulit untuk berbagi dari segala kekurangan yang kita miliki. Kita tidak lagi sulit untuk berbagi dari segala kelebihan yang kita miliki, dan kita tidak lagi sulit untuk mengampuni mereka yang berbuat jahat kepada kita. Mari saudara, kita belajar mengasihi Yesus dengan hati yang tulus, setia, taat, berkobar, tekun, semangat, dan rajin, sehingga bersama Roh Kudus kita bisa hidup seturut perintah dan kehendak-Nya demi untuk menyenangkan hati Tuhan. Marilah kita berdoa. Tuhan Yesus, ajarlah kami untuk terus mengasihi Engkau melebihi apapun. Ajarlah kami untuk menaati segala perintah dan kehendak-Mu, dan tanamkanlah dalam hati kami kasih-Mu, agar kami pun sanggup mengasihi sesama dengan cara yang Tuhan kehendaki. Amin. Saudara, mari kita terus berjuang dan berusaha untuk terus jatuh hati kepada Tuhan Yesus Kristus, agar kita bisa dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap kekuatan untuk boleh mengasihi Tuhan. Semoga Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.